Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang ada di Semarang maupun jemaat Tuhan yang ada di luar kota, dimanapun Bapak Ibu berada, kasih dan penyertaan Tuhan yang hadir senantiasa. Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang menyatakan bagaimana orang percaya hidup di dalam Tuhan. Bahwa 1000% kita membutuhkan Tuhan. Amin. Bahkan ada yang mungkin berkata, Pak kurang 1000, 1.000.000 dan lain sebagainya. Tetapi tentu ungkapan itu didasarkan pada satu kesadaran bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita bersama-sama mengatakan, hidup saya miliknya Tuhan. 3, 2, 1. Hidup saya miliknya Tuhan. Hidup saya miliknya Tuhan. Tapi yang perlu kita sadari bahwa itu baru berupa kesadaran. Sesuatu yang sifatnya kita tahu persis posisi hidup kita, bahwa hidup kita miliknya Tuhan. Nah sekarang bagaimana merealisasikan itu menjadi satu sikap yang aktif, menjadi sesuatu yang nyata bahwa benar-benar hidup kita miliknya Tuhan. Tentu itu merupakan satu misteri yang luar biasa di mana semua anak Tuhan harus memecahkan dari yang awalnya berupa kesadaran menjadi satu kehidupan yang nyata. Menjadi satu gaya hidup yang menyatakan bahwa hidup kita miliknya Tuhan. Tentu bukan merupakan sesuatu yang sederhana untuk benar-benar merealisasikan bahwa hidup kita itu miliknya Tuhan. Karena apa? Kita punya kebebasan. Yang namanya alam berpikir, di tampilan fisik kita barangkali kita diam, kita tenang, belum tentu di alam pikiran kita tenang, nyaman, bisa jadi berkecamuk luar biasa. Dan semua apa yang kita pikirkan itu sangat tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana orang mengingat masa lalunya, bagaimana orang bisa mengampuni. Itu tentu merupakan satu kebebasan kita yang harus kita kuasai apabila kesadaran kita bahwa hidup kita milik Tuhan itu terus ada. Jadi langkah pertama memang kita harus sadar. Membawa kesadaran bahwa hidup kita miliknya Tuhan, ternyata bukan hal yang mudah. Ketika kondisi yang kita hadapi berbeda dari apa yang kita inginkan, begitu kita harus dipisahkan dari orang-orang yang kita kasihi, begitu kekurangan barangkali untuk sementara waktu harus kita alami. Membuka kesadaran bahwa hidup kita miliknya Tuhan saja, itu bukan persoalan yang mudah. Lebih-lebih harus merealisasikan itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita merealisasikan bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan. Satu kehidupan di mana Allah benar-benar menyatakan dirinya melalui hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita sadari bahwa kodrat manusia itu diciptakan dalam 3 komponen. Yang pertama adalah tubuh, jadi yang kelihatan, Pak Susilo tingginya 170, dulu sispek, sekarang suspek. Omongannya lemah lembut kayak orang Batak atau orang Jawa. Itu tampilan fisik. Kemudian jiwa, itu menyangkut kesadaran, cara berpikir, bagaimana kita memutuskan sesuatu,
pengetahuan kita untuk menganalisa sesuatu. Kalau kita bersekolah dengan usaha yang luar biasa, sebenarnya yang kita asah adalah jiwa kita. Sampai memunculkan satu intuisi atau perilaku di bawah alam sadar. Bahwa apa yang kita pelajari pada akhirnya mendasari setiap proses analisis yang kita lakukan. Itu jiwa. Tentu letaknya ada di pikiran kita. Kemudian roh. Roh ini orang yang deskripsinya susah. Apakah kalau firman Tuhan katakan roh itu tinggal di dalam hati manusia. Apakah hati itu disebut dengan liver atau hati secara fisik? Tentu tidak. Dia sebenarnya ada di dalam alam pikiran kita, tetapi roh itu yang memberikan kesadaran bahwa kita hidup oleh karena ada Allah yang mengerjakan sesuatu. Kesadaran bahwa hidup kita bukan hanya terbatas pada dunia fisik dan kemampuan kita untuk menganalisa, untuk mengambil keputusan. Tapi ada sesuatu kuasa lain yang mengerjakan di dalam hidup ini dan itulah yang menentukan sesungguhnya bagi kehidupan orang ketika dia ada di dalam dunia ini. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk lingkaran yang namanya roh itu berada di tengah, kemudian jiwa, kemudian tubuh. Yang kelihatan adalah tubuh. Tapi tubuh diwarnai oleh jiwa kita. Nah, kita akan bahas satu-satu. Tubuh secara alamiah Tuhan lengkapi dengan satu perilaku di bawah alam sadar. Tuhan ciptakan namanya gerak refleks. Ya, kalau dokter seringkali untuk menguji saraf motoriknya, di lututnya itu ada palu dipukul-pukul. Gerak enggak? Atau kita suatu saat kena barang panas, apa yang kita lakukan? Tentu langsung ngipatke. Kita berusaha membebaskan dari segala sesuatu yang bisa membahayakan hidup kita. Itu tubuh. Tujuannya Tuhan menciptakan gerak refleks itu adalah agar kita bisa mempertahankan kehidupan kita. Tetapi tubuh juga bisa diperintah oleh jiwa. Ada orang yang begitu sulit melupakan kesalahan orang, bahkan dia menyimpan dalam-dalam rasa kekesalannya, sampai akhirnya itu dibuai dengan satu pemikiran untuk membalas dendam. Di gambar itu ditunjukkan gambarnya Joker. Jadi kalau orang menggambarkan Joker itu orang yang berbuat baik, tapi ternyata tidak memperoleh apresiasi yang selayaknya, sehingga dia marah dan akhirnya dia menjadi pelaku kejahatan yang luar biasa. Buah dari apa yang dikerjakan oleh tubuh berasal dari jiwa yang men-set ketika dia menerima respon sesuatu. Jadi tubuh bisa digerakkan oleh kesadaran. Tadi tubuh bergerak karena refleks, tujuannya untuk mempertahankan kehidupan natural kita. Tetapi tubuh menjadi alat bagi jiwa untuk dia melakukan sesuatu sebagai ekspresi dari jiwa itu. Atau manusia begitu mudah menggerutu sehingga dia melahirkan ketidaktaatan, cuek, seenaknya, gara-gara dia menghadapi kondisi yang tidak diharapkan. Jadi pikirannya dia merasa tidak tenang, pikirannya dia merasa tidak dipuaskan, pikirannya merasa protes. Sehingga dia melahirkan satu perilaku tubuh yang menyatakan ketidakpuasan. Terus yang berikutnya adalah jiwa. Jiwa tadi adalah pola pikir kita, kesadaran kita, pengambilan keputusan yang kita lakukan. Jiwa di dalamnya bisa mengandung aspek yang positif maupun aspek yang negatif. Bisa menunjukkan keterkejutan, kemarahan, ketidakpuasan, balas dendam. Tidak bisa mengendalikan diri. Jadi kalau orang tidak bisa mengendalikan diri,
Orang yang keterikatan rokok, begitu ngelihat tetangganya merokok, tahu-tahu langsung kecut mulutnya. Ya kan? Kalau orang sukanya melakukan sesuatu yang negatif, begitu lingkungannya mengarahkan dia untuk mengambil keputusan seperti itu, tanpa pikir panjang orang pada akhirnya melakukan seperti kebiasaannya. Bahkan jiwa bisa mengalami ketakutan, sehingga tidak mengalami damai sejahtera, goncangan jiwa. Dan yang terakhir, orang bisa sakit jiwa. Itu jiwa secara natural memang dipersiapkan Tuhan untuk membangun satu sistem kendali bagi tubuh, di dalamnya berisi, kalau di komputer, semacam perangkat lunaknya kehidupan manusia. Terus yang berikutnya roh. Kesadaran akan Tuhan. Jadi roh itu diberikan Tuhan, manusia sejak lahir, kenapa dia lahir? Dia pasti punya satu alam pemikiran bahwa saya tidak mungkin dilahirkan dari reaksi kimia, terus tahu-tahu jadi saya, tidak. Tetapi ada satu kuasa yang mengizinkan saya memiliki kehidupan saat ini, itulah roh. Dan setiap manusia diberikan satu pertimbangan hati nurani, satu kesadaran untuk berbuat baik, untuk menjadi makhluk sosial, untuk melihat ada pribadi yang jauh berotoritas dalam kehidupan manusia, itu adalah roh. Tetapi kondisinya ketika kita belum kenal Tuhan, suara roh itu jauh lebih pelan, jauh lebih kecil dibandingkan jiwa yang mengatur seluruh kehidupan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa seorang yang baru mengenal Tuhan, disitu dikatakan sebagai bayi rohani. Dia belum punya kehendak untuk melakukan kehidupan Allah di dalam hidupnya. Dia cenderung menggunakan jiwanya untuk mengatur seluruh langkah kehidupannya. Nah, ini adalah satu proses bagaimana seseorang berperilaku ketika seseorang itu belum kenal Tuhan. Jadi barangkali melalui mata kita bisa melihat kondisi yang tidak kita harapkan, kekerasan, kecelakaan, penindasan dan lain sebagainya. Telinga kita mendengarkan satu hal yang menyakitkan hati kita. Tapi dari apa yang kita rasakan melalui mata, melalui telinga, melalui tubuh yang berkekurangan, pikiran kita akan memutuskan satu tindakan untuk memerintahkan tubuh kita harus merespon seperti apa. Tentu pikiran ini sangat dipengaruhi dari pengalaman masa lalunya, latar belakang keluarganya, apa yang dilihat dari kesehariannya, apa yang diajarkan, yang didengar telinganya setiap hari. Itu pada akhirnya yang akan menyimpulkan atau akan mengekspresikan perilaku tubuh ketika dia mendapat respon tertentu. Ya artinya orang yang nggak kenal Tuhan, perilakunya pasti sesuai dengan apa yang dilihat di TV, apa yang dididik dari keluarganya, apa yang dipelajarinya, dan lain sebagainya. Itu akan melahirkan satu sikap yang sifatnya agresif atau non-agresif. Kalau agresif, begitu dia diperlakukan dengan tidak adil, begitu dia direndahkan dirinya, dia akan membalas orang itu secara langsung. Tetapi yang non-agresif, ya dia akan masuk ke dalam hatinya, menekan dirinya, dia menjadi rendah diri, dia menjadi tertutup, menjadi pribadi yang terbelenggu. Itu tren kehidupan orang yang belum kenal Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya terjadi ketika seseorang mengenal Tuhan? Yang pertama, setiap kita harus diwarnai dengan kesadaran bahwa
hidup kita adalah miliknya Tuhan. Saya menyadari Bapak Ibu, jadi hari Jumat pagi kemarin saya nganter anak kerja gitu ya. Rasanya karena bareng terus sama orang tua rasanya wah gak enak sekali gitu kan. Tapi akhirnya membuat satu kesadaran bahwa dulu ketika kita dilahirkan, kita berjuang, kita sendiri, terus kita dipertemukan dengan teman hidup yang sekarang menjadi istri atau suami kita. Tuhan izinkan kita mempunyai anak untuk mendidik dia dalam kebersamaan, membangun satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, itu proses didikan Tuhan. Sampai akhirnya ketika dia siap atau tidak siap, dia harus menjalani kehidupan sendiri lagi. Sampai akhirnya kita menjadi berdua lagi, dan akhirnya kita sendiri lagi. Bisa. Bahwa sesungguhnya manusia tidak punya hak sedikit pun untuk mengatur hidupnya, berkuasa atas hidupnya. Kalau seandainya dia punya kekuasaan untuk mengatur itu hanya sementara waktu, tidak seluruh hidupnya. Hidup kita diatur oleh skenarionya Tuhan, dalam hal ini skenario siklus natural kita sebagai manusia, seperti tadi urutannya. Tapi pada akhirnya baik keputusan kenapa kita lahir maupun kenapa kita harus tinggal, dan pada akhirnya kita harus kemana, manusia tidak punya otoritas sedikit pun. Yang Allah mau adalah dalam perjalanan kita lahir sampai akhirnya kita kembali, adalah satu proses untuk membuktikan benar-benar bahwa hidup kita adalah milik Dia atau tidak. Amin. Iya, sebenarnya hidup kita itu hanya membuktikan bahwa saya ini miliknya Tuhan atau tidak. Tidak lebih dari itu. Tapi orang seringkali memikirkan topping dalam hidupnya. Jadi kalau seandainya minuman, kopi, ada yang toppingnya es krim. Rasanya ya kopi, tapi toppingnya es krim. Nah hidup kita itu seperti itu. Hidup kita ya sebenarnya hidup yang harus kembali. Tapi topengnya, saya kerja sebagai dosen, Pak Oskar sebagai pengusaha, ada yang sebagai petani dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Orang seringkali sibuk memikirkan bukan hidupnya, tetapi topengnya. Sampai akhirnya dia lupa mempertanggungjawabkan untuk pembuktian bahwa hidup kita ini sesungguhnya bukan milik kita. Allah mau kesadaran itu ada. Begitu kesadaran itu terus kita bangun, terus hadir dalam hati kita. Terus mewarnai hidup kita. Kita belajar untuk mengeksekusi hidup. Untuk membuktikan bahwa hidup kita benar-benar punyanya Dia. Dengan cara apa? Kita merealisasikan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa yang seharusnya terjadi ketika seseorang telah mengenal Tuhan. Oleh firman Tuhan, roh yang tadinya tidak berdaya, kalah oleh jiwa. Tapi dalam perjalanan hidupnya, perjalanan mengenal Tuhan itu akhirnya roh dibangun, mengalami pertumbuhan. Pada akhirnya dia menjadi kuat yang memimpin setiap hidup kita. Kalau jiwa kita ya kita dididik di sekolah itu terus diajari. Wajib belajar 12 tahun. Besok suatu saat 15 tahun. Itu jiwa kita. Tapi kesadaran bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Suara roh itu apakah benar-benar terjadi proses yang sama. Sebagaimana kita membangun pengetahuan jiwa kita untuk kita bisa melakukan analisis lebih luar biasa lagi. Itu menjadi pertanyaan. Apakah jiwa kita terus dibangun menuju satu pertumbuhan yang sehat di dalam pengenalan akan Allah? Di Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dengan kita terus
belajar firman Allah, dengan terus kita mengedepankan firman Allah di dalam hidup kita, pada akhirnya kita benar-benar bisa membedakan mana yang jiwa dan mana yang roh. Pada awalnya ya karena roh itu suaranya kecil, dia seolah-olah bahkan tidak bersuara sama sekali. Ya manusia, kita manusia jiwani. Tapi yang Allah mau ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, kita terus memperdalam, mempelajari, bergaul dengan firman, pada akhirnya yang lemah itu, dia menjadi bertumbuh dan kuat. Kesadaran akan Allah itu semakin dominan di dalam setiap hidup manusia. Kita tidak pungkiri bahwa setiap kali kita harus memutuskan sesuatu, kalau dalam laporan ilmiah itu katanya manusia itu harus memutuskan 80.000 kali per hari. Saya makan apa, saya pakai baju apa, saya harus ngomong apa, dan lain sebagainya, 80.000 per hari. Untuk benar-benar mengimpartasikan ini roh, ini jiwa, susahnya luar biasa. Ini saya bagi pengalaman. Jadi sejak minggu yang lalu, badan saya itu sebenarnya sudah meriang terus gitu kan. Lidah saya pahit, saya diem aja. Puncaknya itu ketika hari Rabu dan Kamis. Ketika saya di kamar, saya memutuskan saya harus ke rumah sakit diuji. Kebayang ini kalau sudah COVID, waduh, luar biasa. Setting saya orang yang suka beraktivitas di kamar terus, saya nggak kebayang gitu. Stresnya barangkali itu gitu. Tapi untuk memutuskan saya harus ke rumah sakit atau tidak, untuk mengekspresikan iman saya dan satu tindakan rasional yang harus saya lakukan, begitu sulitnya luar biasa. Ketika saya sudah duduk begini, nyerah aja ya, langsung minta istri nganter gitu ya. Tapi enggak. Akhirnya ketika puncaknya itu malam Jumat, saya putuskan Tuhan, saya akan beri tanda, saya mau tidur. Jadi saya pokoknya istirahat, makan, minum obat, paracetamol saja. Kalau besok saya masih begini, saya mau ke rumah sakit gitu aja. Ternyata ketika saya dibangunkan jam 1:30 ngantar anak saya sehat. Saya rasakan begitu susahnya saya harus memutuskan ini kehendak jiwa, apa keinginan roh untuk saya menyambung hati saya pada iman, kepercayaan pada Tuhan. Itu susah. Belum lagi keputusan mengenai teman hidup, keputusan-keputusan di dalam bisnis, keputusan dalam keseharian, keputusan dalam membangun hubungan dan lain sebagainya. Pada prakteknya begitu susah orang membedakan mana kehendak jiwa dan roh. Tetapi di sini dikatakan di Ibrani 4:12 bahwa firman Tuhan pada akhirnya bisa memisahkan mana kehendak jiwa dan mana kehendak roh. Tentu orang yang sering bergaul pada firman Tuhan, pada akhirnya dengan mudah dia memutuskan bahwa itu kehendak roh. Tetapi orang yang nggak pernah bergaul dengan firman Tuhan, seringkali seolah-olah itu roh, padahal itu jiwa. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Terus yang kedua, dalam pertumbuhannya, Allah mau roh kita semakin kuat. Kesadaran bahwa hidup kita miliknya Tuhan, itu semakin kuat melawan kehendak jiwa. Kalau pada awalnya barangkali kita bisnis itu pertimbangannya adalah untung dan rugi. Kalau bisa jangan pernah rugi. Nah iso untung terus bertekuk lutut, berlipat ganda. Tapi ketika dia diasah oleh firman Tuhan, dia bisa menerima pada saatnya tertentu, dia mengalami kerugian, dia tetap santai-santai saja. Biasa-biasa saja. Ketika dia harus mengalami berkatnya diambil orang, ditipu dan lain sebagainya, dia fine-fine saja. Sekalipun dia melakukan dalam hukum dunia, dia harus untung. Tetapi ada hukum lain yang mengerjakan, yang berotoritas di dalam anak-anak Tuhan. Dan itu menggunakan pertimbangan ilahi. Sehingga ketika dia menghadapi kondisi dalam analisis jiwa, seharusnya dia marah, dia tidak puas, dia protes. Tetapi dia fine-fine saja, damai sejahtera dan sukacita. Itu tandanya roh mulai berkuasa atas hidup kita. Roh, kehendaknya Tuhan itu semakin dominan
pada setiap hal yang terjadi dalam hidup ini. Terus yang ketiga, di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jiwa, ya pada awalnya disetting bahwa hidup kita itu oleh jiwa yang terus diajar, oleh jiwa yang hebat, kemampuan yang hebat, hidup kita akan semakin hebat. Tetapi pada akhirnya orang akan berubah oleh karena pembaharuan roh. Bahwa hidupku ada, hidupku nyata, itu manakala roh yang ada memimpin hidup saya. Dominasi jiwa mulai dilepaskan, pertimbangan-pertimbangan akal sehat kita, bukan artinya ngikut roh, tidak akal sehat. Tapi artinya suara hati kita tentang pengenalan akan Allah itu yang mulai mengambil alih dalam seluruh jalan-jalan hidup kita. Yang ketiga, sehingga kehendak roh yang akhirnya menguasai perilaku tubuh. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Hidup kita bukan lagi menjadi alatnya jiwa untuk mengekspresikan perilaku hidup kita. Tetapi kehendak Tuhan. Pengertian, pengenalan akan Allah itu yang menggantikan mikroprosesor hidup kita untuk kita hidup dalam dunia nyata ini. Nah, ini adalah satu skema yang berbeda ketika firman Tuhan mulai mengerjakan sesuatu untuk membangun kehidupan yang dipimpin oleh roh. Inputnya barangkali sama, masukannya. Kita melihat dunia ini masukannya selalu sama. Ada orang pamer, ada orang menderita, ada ketidakadilan, ada kekerasan, ada kesombongan, dan lain sebagainya. Setiap saat bisa diterima oleh mata, telinga, indera kita. Tetapi akan menghasilkan satu respon yang berbeda. Karena apa? Jiwa kita diajar oleh firman Tuhan, ditundukkan oleh kemauan roh, akhirnya keinginan roh menjadi dominan di dalam hidup kita. Misalnya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap disengar dan disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Inputnya sama, apa yang kita lihat, kita rasakan sama. Tetapi firman Tuhan mendidik kita untuk mulai memfilter, menyingkirkan sesuatu yang ecek-ecek. Sesuatu yang cemen, minggir. Bisa begitu karena di dalam jiwa kita dibaharui oleh firman Tuhan, memunculkan satu pemerintahan roh Allah untuk berani memutuskan yang ini tidak akan saya proses dalam pikiran kita. Ketika kita menghadapi situasi yang diperlakukan tidak adil, ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, kalau dengan jiwa ya langsung analisisnya untung rugi, analisisnya ketidakpuasan, analisisnya harus menggerutu. Tetapi karena roh Allah yang mengajarkan, yang diajar oleh firman, roh kita yang diajar oleh firman Tuhan itu, bersukacitalah senantiasa. Jangan kamu khawatir dalam hal apapun, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Banyak hal lagi. Jiwa yang panas akhirnya dikatakan, hei jiwa, diam. Oleh karena firman Tuhan berkuasa untuk meredam gejolak jiwa itu. Amin. Itu yang seharusnya terjadi. Itu yang seharusnya nyata bagi kita semuanya. Memang kalau kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, semua kita bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Terus janji-janji manis keluar dengan sendirinya dari mulut kita. Seolah-olah itu buah dari roh semua. Tapi ketika kondisinya berbalik, apakah ucapan-ucapan iman, ucapan-ucapan berkat, ekspresi damai, sejahtera, dan sukacita benar-benar hadir dalam hidup kita? Kita selalu membuat keputusan yang tepat seperti yang Allah mau.
Itu terjadi bila roh Allah hadir dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun yang diterima sama oleh indera kita, tetapi keputusan akhirnya adalah yang dikerjakan oleh tubuh, tetaplah sukacita dan damai sejahtera. Kalau tadi, agresif, non-agresif. Kalau enggak menyerang, ya dia menjadi rendah diri, stres, depresi. Tapi kalau roh yang mengerjakan, ekspresinya satu, damai sejahtera dan sukacita. Terus menjadi berkat. Amin. Itulah berkuasanya roh, manakala kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Di sini katakan, bila kita hidup di dalam roh, maka kita akan dengan otomatis senantiasa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya yakin Tuhan itu tipikalnya tidak orang yang pemurung, menyimpan kesalahan, stresan gitu. Tapi yang menjadi sesuatu adalah dia bisa berdamai dengan kondisi apapun, tapi yang jelas buahnya damai sejahtera, sukacita, hidup yang jadi berkat, itu terus hadir dalam kehidupan kita. Karena jiwa, gejolak jiwa dikuasai oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah belajar menanggalkan konsep atau cara hidup duniawi. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah. Jadi beribadah oleh roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Barangkali ketika kita baru mengenal Tuhan, kita menggunakan ukuran ganda. Ikut Tuhan ya, tapi ukuran-ukuran kesuksesan menurut orang lain juga ya gitu kan. Bahkan seringkali kita mengkorelasikan, kalau saya sukses secara duniawi, artinya Tuhan senang dengan cara hidup saya. Itu standar ganda. Tapi apakah dalam proses kita mengenal Tuhan konsep itu pada akhirnya terus kita bawa? Tentu tidak. Di dalam hidup ini harus ada satu pilihan, satu konsep yang mendasari hidup kita, yaitu kehendak Allah di dalam hidup kita. Persoalan yang lain, hierarkinya menjadi hierarki yang paling bawah. Tahapannya atau levelnya menjadi level yang bawah. Yang pertama adalah bagaimana hidup saya benar-benar menjadi nyata atas kehendak Allah. Terrealisasi dalam hidup saya. Entah kita memperoleh berkat, entah suatu saat kita harus kekurangan. Suatu saat kita menjadi pemimpin, tapi pada saat lainnya kita harus dipimpin. Suatu saat kita berkelimpahan, suatu saat berkekurangan. Tapi karena kita tahu persis bahwa yang lahiriah ini sementara. Ketika kita hidup di dalam roh, maka ukurannya bukan hal yang lahiriah. Kata Paulus, karena yang lahiriah adalah tidak kekal, akan binasa. Tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya ada satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu dapat dinilai secara rohani. Dulu Bapak Ibu, ketika ada orang korupsi, orang melakukan kesalahan gitu, terus ada orang lain, ya sudahlah nggak apa-apa, ampuni saja, suatu saat dia akan mendapatkan apa yang dilakukannya. Hati kita berontak, loh kok enak masih terlalu lama itu kalau nunggu mati hukumannya. Tapi lama-lama saya renungkan, ya kurang apa lagi itu. Wong pada akhirnya itu membuktikan bahwa segala sesuatu itu pada saatnya harus kita lepaskan. Orang yang berjalan dalam roh, dia menginvestasikan seluruh nilai hidupnya pada satu nilai kekekalan. Orang pengen kaya, orang pengen dihormati, orang pengen dihargai, itu kan sesuatu yang saat ini saja. Tetapi orang yang belajar dipimpin oleh roh, pandangannya melompat ke depan. Dia tahu persis bahwa investasinya itu akan membuahkan nilai yang jauh lebih berharga dibandingkan apa yang kita nikmati saat ini. Yang berikutnya, rela untuk memikul salib. 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus.
Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Belajar menanggalkan hak kita. Belajar melepaskan yang dulu, itu merupakan satu kebanggaan, sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita cari. Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa bukan itu yang kita cari. Bukan sesuatu yang dicari oleh orang lain, yang dipamerkan di depan mata orang yang kita cari. Tetapi kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu nilainya jauh lebih berharga. Amin.